Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan beberapa function callback yang akan kita gunakan untuk proses transformasi perspektif. Nah, di sini saya telah membuat satu program, saya namakan program 7 proyeksi perspektif. Di sini untuk header masih sama, kita menggunakan header yang biasa kita gunakan, include.h, stdio.h dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan viewing volume, melihat benda atau dimensi dalam proyeksi perspektif. Jadi dari proyeksi perspektif, dan akan kita lakukan transformasi dengan memanfaatkan beberapa function callback, diantaranya adalah keyboard callback, escape callback, dan timer callback. Lalu langsung saja kita lihat programnya di sini. Pertama adalah pendefinisian daripada zpost dan root masih di 0. Zpost sendiri akan digunakan untuk posisi daripada sumbu Z, daripada model atau benda yang akan kita viewing atau kita lihat, yang akan kita transformasikan. Sedangkan dot untuk memutar model atau dimensi yang kita buat nanti. Nah, di sini kita biasa kita gunakan di fungsi main, kita gunakan beberapa fungsi yang telah biasa kita gunakan. Namun ada beberapa tambahan, yaitu untuk pertama kita gunakan gloat init karena kita akan memasukkan init. Lalu gloat init display mode, untuk display modenya gloat double karena kita akan bermain dengan fungsi transformasi, sehingga jika kita menggunakan gloat single akan menghasilkan satu flicker atau satu bug lah, bisa disebut begitu, karena tidak menghasilkan sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita gunakan gloat double untuk proses ini, untuk proses proyeksi dan transformasi perspektif ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gloat init window size untuk menginisialisasi ukuran dari Windows. Kalau tadi belum kita gunakan, sekarang kita gunakan. Ukurannya 500 width, 500 height. Kemudian untuk positionnya juga kita set 00, artinya dia berada di sumbu sini nanti di awal 0.0 di titik situ. Kemudian create window dengan nama title simple. Nah, untuk fungsi callbacknya sendiri kita gunakan 4 buah fungsi, diantaranya yang biasa kita gunakan yaitu display, keyboard func dengan inputan keyboard, lalu timer func untuk timer untuk proses rotate nanti, kemudian ada receive func untuk ketika kita mereceive ini, mengubah ukuran size dari window. Kemudian kita juga masukkan fungsi init di sini, inisialisasi, kemudian seperti biasa gloat main loop. Nah, untuk saya akan jelaskan untuk pertama adalah dari display ya. Display seperti biasa clear. Kemudian untuk karena ini proyeksi perspektif, kita gunakan GL load identity, ini harus kita masukkan. Nah, kemudian ini untuk menggunakan fungsi untuk melakukan transformasi modeling. Jadi transformasi yang berdasarkan letak benda atau posisi benda. Jadi translate F ini untuk mengubah posisi benda maju mundur. Kalau rotate ini merubah orientasi benda berputar, jadi berbentuk berputar. Ini adalah titik awalnya 0 000 z post, dan ini dot 001. Nah, kemudian kita bikin untuk membuat, dan n untuk ini bagian untuk membuat bentuknya persegi 8 kita buat. Lalu kita tambahkan swipe buffer juga di sini agar tidak ada flicker. Ini pasangan dari double itu tadi. Jadi jika kita gunakan gloat double, maka kita masukkan di bagian displaynya adalah swipe buffer. Lalu di fungsi init ini kita masukkan inisialisasi berupa warna backgroundnya, yaitu dengan fungsi clear color. Lalu matrix modenya kita masukkan GL projection ya, GL proyeksi untuk proyeksi. Lalu diikuti dengan GL load identity ini. Lalu glue perspektif ini untuk melakukan
settingan dari kamera, orientasi kamera. Jadi sudutnya 45, terus kemudian ini FOV-nya, ini jarak near dan jarak far. Intinya ya untuk mengarahkan seberapa jauh dan seberapa eh, dekat benda akan kita posisi posisi dari kamera. Jadi acuannya adalah kita untuk kamera yang menyorot kepada benda dengan sudut 45. Nah, di sini matrix modenya model view karena kita eh, mengarah kepada berorientasi kepada kamera. Jadi model view. Kalau tadi beda yang pertama tadi ini untuk benda modeling, kalau ini untuk kamera. Nah, lalu resize ini untuk reshape seperti yang tadi, settingan viewport, kemudian matrix modenya jadi projection, dan lain-lain. Nah, untuk timeout ini sendiri juga dia menambah rodnya ditambah plus 10 terus selama timeout itu berlangsung. Kemudian request redisplay, jadi setiap rod 10 di request lagi redisplay baru, jadi berubah terus. Kemudian memanggil good timer function itu sendiri ya. Lalu untuk keyboard, jika kita memasukkan inputan ini atau ini, maka dia akan Z-nya akan bertambah dan berkurang. Bertambah dalam artian modelnya maju, berkurang mundur, jadi lebih kecil. Nah, untuk itu kita langsung lihat saja. Munculnya di sini ini di titik 00. Nah, ini jika kita perkecil maka dia akan mengecil. Nah, dan jika kita masukkan input, nah plus misal, dia akan berubah. Kalau min, dia akan berubah. Itulah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang transformasi dari proyeksi perspektif ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.